Ini nih ya, kalau ada orang kembali ke bagian tadi yang masalah ngejawab pertanyaan nih, kalau ada yang nanyain, Hai, apakah barang ini masih ada? Itu mah template kan ya dari Shopee tuh. Kita juga bisa ngechat tuh kalau sebagai pembeli, Hai, apakah barang ini masih ada gitu. Nah, itu jangan cuma jawab ada Kak gitu. Tapi enggak, jawablah dengan adakah Kakak mau varian yang mana, yang A, yang B atau yang C gitu. Minimal atau pakai template yang ini. Halo Kak, ada, silahkan Kakak mau varian yang apa? Itu aja sampai di situ. Itu konversinya jauh lebih besar daripada cuma jawab Hai, ada Kak. Ini live pertama seumur hidup aku, jadi aku bahkan kayak bingung posisikan HP gue di sebelah mana ya, gitu. Iya, Selalu ada yang pertama ya. lalu ada yang pertama, mungkin nanti akan jadi eh, habit ya, kita akan jadikan habit. Tiap malam minggu. Malam minggu bermakna gitu ya. Ya, ya. Kalau buat saya, ini udah keempat kali dalam minggu ini, kalau dihitung dari itu. Jadi, memang series live IG ini sengaja ya, karena saya sendiri berasa terlalu banyak berita negatif soal COVID ya. Kita tahu kan dalam minggu-minggu ini kan lagi naik, dan kalau kita pantengin IG itu dan sosmed semua berita soal itu terus ya. Dan ini secara nggak sadar buat gue sendiri tuh jadi stres sama kayak aduh nanti gimana ya, aduh gimana kesehatannya, aduh gimana ya apa bisnis, gimana ya kita tim kita semuanya kesehatan gimana. Jadi ya gue merasa kita harus do something lah supaya kita tuh bisa kasih asupan yang positif. Makanya banyak banget undang teman-teman, termasuk hari ini tamunya spesial banget ya, Imati. Kita bakal ngomongin soal Shopee, supaya teman-teman juga ngisi waktu dengan hal-hal yang positif ya. Maksudnya kalau sekarang ada kayak gini ya, ini waktunya buat kita buat belajar, buat kembangin toko supaya kita sama-sama maju ya. Entah nanti apakah COVID makin nambah buruk atau enggak, ya mudah-mudahan cepat selesai ya doanya ya. Tapi kita kan sebagai teman-teman yang memang masih hidup ya, kita masih harus berjuang gitu. Jadi ya itu harapan saya sih, supaya ayo kita semangat. Dan kalau teman-teman merasa ini helpful, buat yang di Instagram atau di YouTube ya boleh bantu untuk sebarkan channel ini supaya bisa jadi manfaat buat teman yang lain. Nah itu sih introduction-nya panjang ya, tapi mudah-mudahan kalian paham sih ini. Ini Nah, tuh Kak Imlati situasi di gimana rumah. malam ini? Alhamdulillah sehat semua yang di Iya. sini di rumah. Cuman ini tuh karena di bawah ada anak-anak dan sepupunya lagi pada main gitu. Jadi mudah-mudahan suaranya nggak terlalu keganggu ya. Ini aku pakai earphone sih, kedengeran nggak? Kedengeran jelas Jelas, nggak suara aku? bisa ya jelas. Ya, nice. Ya. Soalnya lagi parah banget ya. Mana tahu ada balita main bisa tenang, itu not in real life lah ya. Nggak apa-apa. Kalau Semua sepi kan juga beradaptasi. aneh juga ya. Iya, kalau sepi justru anak-anak tuh dikhawatirin lagi ngapain. Kayak gitulah. Senang banget bisa join ke IG live pertama seumur hidup aku. Wow, gitu. Wow. Di ininya channelnya Om Botak ya, asik banget. Aku juga suka mantengin sih kalau Om Botak IG live. Bahkan kalau ketinggalan tuh sampai bela-belain, Om ada rekamannya kagak, ada di save nggak, di highlight kayak atau di mana, tuh sampai aku bela-belain tuh cari, minta ke si Om via DM ya. Pokoknya semoga insya Allah lah ya, ini semua jadi bisa jadi awal jariah juga lah ya untuk kita yang ngajar-ngajar. Berbagi tips kan, berbagi tips. Ya, berbagi tips. Malam ini kita akan Gimana? bahas soal tips konversi Shopee ya. Nah ini si Freddy udah nanya nih. Tips konversi Shopee. Bahas Jadi apa? Kak Imlati sendiri mungkin boleh cerita ya ke teman-teman gimana maksudnya produknya selama ini, jualan apa aja ya maksudnya. Terus biasanya kalau lagi dalam kondisi kayak gini naikkah atau ada hal yang dilakukankah untuk memperbaiki konversi atau
mengisi waktu-waktu kosongnya gitu ya istilahnya. Jadi sebenarnya kan kalau di aku tuh yang ngelihat siklus di Shopee itu 3 ya, dan itu terjadi tiap bulan, mau itu bulan 11, bulan 1 sampai bulan 12 sama aja sih menurut aku ya. Jadi kayak ada lonjakan saat orang gajian, jelas ya gitu. Terus lonjakan saat event, karena lonjakannya beda, pas harinya orang gajian, harinya Shopee event, sama satu lagi hari normal biasa di mana gajian masih lama, terus atau ya orang konsentrasinya lagi ke arah lain gitu ya. Aku sendiri kan jualannya tadinya hijab. Bayangkan toko aku tuh namanya masih Velty Hijab sampai sekarang si username-nya di Shopee, tapi udah nggak jualan hijab lagi, jualannya skincare ya. Jadi karena hobi gue skincarean gitu ya. Nah, dan di situasi begitu pandeminya mulai ya kayak gini nih, mulai PPKM nih. Saya kan di Bandung, Om Botak juga di Tangerang apa Jakarta tuh? Tangerang ya? Tangerang juga sama kan ikut PPKM ya? Nah, ikut. Justru kalau buat aku ini lonjakan sih gitu yang terjadi tiap hari tuh, kira-kira traffic maupun jumlah paket 1,5 kali lipat. Tapi kan ya lagi-lagi ya, aku tuh kan baca data ya, semua tuh aku baca lewat Excel karena aku nggak punya waktu banyak ya. Aku cuman punya satu marketplace karena nggak punya pegawai ya, pegawai gue cuman satu, di mana tambahannya gue sendiri, jadi gue tuh CEO, chief of everything, gak kayak Om Botak ya gitu. Soalnya mau ngerekrut pun kemarin udah sebar rekrutmen, tahu-tahu yang varian Delta itu melonjak, langsung di-cut semua, nggak jadi tuh rekrutmen gitu, batal. Ya udahlah, akhirnya gue bertahan cuma dengan packer satu, dan aku yang chief of everything merangkap pickernya juga dong gitu. Jadi buat aku gimana caranya supaya traffic yang bisa datang masuk itu cepet-cepet bisa jadi duit, jangan terlalu lewat-lewat aja gitu. Karena kalau nggak bisa, iya, jadi yang penting gimana caranya supaya jadi sales. Tapi kerasa sih, jadi memang yang tadinya misalnya kayak rata-rata per pesanan itu di 200.000, 190 ribuan ke atas ya kalau di tempat aku. Nah itu tuh begitu masuk yang mulai woro-woro pengumuman virus dan mulai pengumuman PPKM, itu kelihatan jumlah omset per pesanannya menurun, tapi secara jumlah naik. Jadi kira-kira sekarang masih imbang lah sama kemarin sebelum mulai PPKM gitu, sebelum mulai woro-woro PPKM ini gitu. Jadi, naik, tapi average per penjualannya turun. Iya, average per penjualannya turun. Itunya turun. Kenapa? Jadi walaupun paketnya naik, tapi total omsetnya kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Nah makanya. Ini penting banget. Ini sorry saya ini penting banget. Kayak Melati itu sadar ya bahwa yang harus matriks yang harus dilihat itu bukan paketnya ya. Kalau kayak Melati itu ngeliatin paket, dia udah seneng banget sekarang ya, udah seneng banget. Wah, naik 1,5 kali lipat ya, bisa belanja baju baru nih ya kan, bisa cicil HP baru nih ya. Padahal sebenarnya total salesnya sama, cuma dikasih senengnya jumlah paket naik. Mana kalau jumlah paket naik makin capek ya kan, packingnya makin banyak, terus komplainan juga potensi makin banyak ya kan, jumlah retur juga bisa makin banyak dan lain-lain ya, chat juga makin banyak. Kelihatannya sibuk, kelihatannya rame, tapi sebenarnya salesnya sebenarnya nggak naik. Udah bagus nggak naik, kalau turun lebih parah lagi ya. Iya, untungnya sih masih naik gitu, dan event maksudnya udah lewat tanggal gajian pun ini kelihatannya masih lumayan stabil, jumlah paketnya segitu terus, nggak turun-turun. Cuman ya itu average per pesanannya, orang biasanya beli barang itu 5 biji, sekarang cuma 2 biji, 3 biji gitu loh, satu kali check out. Jadi kelihatan kan, ini pasti salah satunya karena penurunan daya beli ya mungkin, atau orang lebih nge-hold duit karena lebih hati-hati ya gitu. Lagian aku jualnya kan emang sadar diri ya, gue kan jualnya kebutuhan tersier gitu loh ya. Skincare tuh lo nggak pakai juga nggak mati sih gitu. Kecuali ada pengecualian untuk orang yang punya tertentu sehingga dia harus pakai yang kayak pelembab
dan kalau nggak pakai pelembab tuh bisa gatal-gatal kulitnya kayak gitu. Nah, selebihnya sih itu kebutuhan tersier kan, tapi gimana caranya gue masih fight walaupun itu kebutuhan tersier, tapi gue nggak harus nge-cut vendor, nggak harus nge-cut ya karyawan gue cuma satu, apa yang mau di-cut ya satu itu doang gitu. Nah, juga nggak harus nggak harus nutup toko lah gitu. Jadi aku berusahanya di situ konversi gitu. Konversi. Gitu. Tapi ini tadi menarik ya. Skincare walaupun kebutuhan tersier. Putus-putus ya? Halo? Suaranya gimana? Barusan putus, sekarang nggak. Sekarang udah jelas sih. Ya? Kalau aku kedengeran nggak di situ? Jangan-jangan yang di aku yang malah yang jelek, enggak ya? Ya, jelas tapi agak nge-lag sih. Ya, tapi kalau misalnya ada suara yang putus-putus, pasti yang di komen itu pasti langsung ribut. Jadi tenang aja. Selama di komen belum ribut. Gitu ya. Kayak gitu emang. Terus ya aku berusaha lah ya, gimana caranya supaya tokonya setidaknya menarik orang untuk dikunjungi. Walaupun mungkin dia biasanya ngunjungin toko aku sebulan beberapa kali, sekarang cuma sebulan sekali apa 2 kali gitu. Apa-apa gitu. Ya, berarti ini tadi ada poin menarik ya. Berarti pembelajarannya tadi pertama ya, jangan pernah lihat dari angka ordernya, tapi lihat dari total salesnya. Jadi penjualan per pesanannya dilihat ya. Kalau ada penurunan, berarti kita jualannya lebih banyak. Nah, yang kedua, tren setiap kategori juga berbeda-beda. Kalau dari Kak Melati ini kan kategorinya skincare ya, dimana sebenarnya pada waktu PPKM ini bisa turun, bisa naik, tergantung jenis skincare apa jual, ya kan? Mungkin kalau orang lagi pada di rumah, justru lebih perlu beli banyak perawatan dibandingkan kalau mereka berkegiatan di luar, mungkin, ya kan? Nah, salah satu cara tadi Kak Melati untuk menaikkan konversi adalah dengan menambah produk-produk yang harganya lebih murah, karena melihat daya beli sekarang dan juga melihat kecenderungan orang untuk spend penjualan per pesanan lebih dekat, ya kan? Jadi supaya mereka nggak lari, masuk di toko, jualah produk yang lebih murah ya. Misalnya kalau kalian jual yang produk 100.000, coba jual yang grade B-nya yang lebih murah supaya bisa tetap konversinya kita jaga cukup tinggi. Akhirnya kedengaran yang rame ya. Kata Saiful. Yes, benar banget. Iya itu yang rame, mohon maaf ya. Dimaklumi saja, namanya WFH kan. Oke, lanjut nih. Kira-kira Kak Melati kayaknya hari ini kita ada berapa? 5 tips ya? Iya, 5 tips. Sebenarnya kalau mau 10 juga bisa aja sih gitu. Sebenarnya tips tuh banyak boleh. gitu. Banyak. Ya, anggaplah 10 ya. Kita mulai yang pertama aja dulu ya. Kalau aku sih pertama, ini kayaknya satu kesatuan ya. Aku menyiapkan satu set foto. Kalau di Shopee itu kan 8 foto tambah 1 cover, 9 tuh ya. Aku tuh udah nyiapin 1 cover yang menarik, disambung sama keterangan produk yang seinformatif mungkin. Kalau bisa sih ya, bukan template langsung dari produsennya gitu. Oh ini produk bisa A, B, C, D, F, G. Pusing ya. Lebih baik langsung tonjolin kayak kelebihan-kelebihannya. Misalnya memutihkan, mencerahkan, bikin mulus dalam 7 hari gitu. Sekejap atau langsung sekali pakai langsung cerah gitu. Nggak ada yang kayak gitu. Bohong. Ya, jadi yang kayak gitunya aku cantumin, tapi bukan di cover. Kalau di cover itu kepenuhan gitu. Karena aku tuh kan reseller ya hitungannya, bukan punya produk sendiri ya. Jadi yang aku tonjolin di depan itu apa kelebihan servis di aku sama gambarnya yang jelas gitu. Itu dulu deh pertama, gambarnya yang jelas, terus udah gitu masuk ke keterangan di dalam produknya tuh yang jelas. Nah orang tuh biasanya naruh di deskripsi panjang-panjang, lebar-lebar, dalam-dalam, nggak ada yang baca gitu. Nah setelah berapa lama tuh aku nyadari, oh kayaknya nih ya kalau bikin deskripsi tuh mendingan yang singkat, padat, jelas. Terus kalau kita bikin
di cover kita misalnya nggak cuma satu produk, kita terangin maksudnya produksi A, B, C, D itu bedanya apa gitu. Misalnya di satu cover itu kita satuin 4 produk jadi satu karena sama-sama serum gitu ya. Cuman yang satu memutihkan, yang satu bikin mulus misalnya, yang satu lagi bikin kinclong. Nah itu tuh aku gambarin di satu kuadran gitu. Oh yang A ini tuh kalau jadi orang kalau mencerahkan, oh berarti gue pakainya yang ini gitu. Kalau mau ini, yang ini. Kalau mau yang ini gitu. Langsung kelihatan gitu. Itu tips pertama sih. Gitu. Itu tapi produknya dijual di satu iklan itu? Iya, di satu iklan. Oh, jadi ada variasinya? Iya, saya pakai variasi soalnya. Oke. Nah, itu desainnya berarti pakai Canva ya? Ya, desainnya Canva. Aduh, terima kasih ada Canva. Terima kasih Tuhan, sekarang ada Canva. Dulu kagak ada. Dulu tuh aku mati-matian loh ngedesain yang kayak gitu. Sekarang tuh menggunakan ya Canva. Bahkan aku ibu-ibu yang gue gaptek ya, Om. Hitungannya gaptek. Kayak tadi aja mau live IG nggak ngerti caranya, nanya Om dulu gitu. Nah itu aku gunain Canva, bikin satu gambar produk tuh cukup 15 menit udah jadi gitu. Jadi aku tinggal kumpulin materi, aku post. Gitu. Tapi kan satu produk itu tadi ada 8-9 foto. Berarti kalau satu foto 15 menit dikali 8. Ada beberapa yang cepet, jadi kayak misalnya ya, pokoknya gue tuh anak Canva sama Google banget deh gitu. Kalau yang foto pertama itu kan cover tuh beneran mikir deh 15-20 menit udah bisa habis untuk satu foto itu. Gimana caranya cover yang menarik. Tapi berikutnya kan yang keterangan produk tuh. Nah keterangan produk itu sebagian besar juga aku ambil misalnya dari Instagramnya si merek yang bersangkutan atau dari Google. Intinya dia mana yang gambarnya informatif, udah cukup informatif, aku tinggal taruh aja gitu. Tapi kalau kurang informatif, nah aku harus cari-cari dulu gitu. Yang lama itu menurut aku nyiapin si materi product knowledge-nya. Aku tuh rada lamanya di situ gitu. Tapi dengan cara ini konversi di aku itu lumayan bagus, padahal yang ngechat dikit loh gitu. Sumpah gue tuh sekali buka misalnya pagi-pagi nggak yang langsung berapa chat ada 50 gitu. Enggak, kalau lagi event aja paling itu yang ngechat cuma 10-20 orang loh. Tapi paketnya bisa ratusan gitu. Karena apa ya? Itu ya kan chat tuh cuma 10-20. Gue tuh cuma seorang diri ngerjainnya. Jadi kan aku yang ngebalesin chat, aku juga yang masih kayak ngeprint orderan dan picking orderannya. Tapi dengan yang ngechat dikit berarti kan kerjaan gue berkurang banyak ya gitu. Biasanya chat tuh antara 2, minta konsultasi atau nanya produknya ada gitu. Walaupun selalu tuh aku cantumin di bawahnya produk selalu ready sesuai stok gitu. Tetap aja sih pasti ada yang nanya, ya udahlah itu mah udah disiapin template lah buat jawabnya gitu. Tapi ya paling yang ketiga ada satu lagi komplain. Dah, itu aja. Oh, jadi itu doang. Jadi chatnya itu sedikit sekali, lebih sedikit dibandingkan dengan yang beli tanpa chat ya. Berarti ini sebenarnya mematahkan apa mitos kalau misalnya pembeli Shopee itu bawel-bawel, pengen ngechat dulu, beli tapi ngechatnya banyak tapi kagak beli, nggak juga ya? Enggak, jadi kalau di aku misalnya ya, aku bangun pagi, melihat chat ada 6 biji, itu tuh udah termasuk banyak loh, 6 biji, 10 biji, itu udah termasuk banyak kalau di aku chat segitu tuh. Tapi aku lihat di bagian paket yang kayak, berarti kan transaksi dari malam sampai pagi itu yang aku nggak liatin dan belum dibalesin, itu pertambahannya udah lebih dari 20, berarti kan antara yang ngechat cuma 6 biji, tapi yang check out sudah sampai 20 biji, kebanyakan check out tanpa ngechat gitu. Tapi kan sebenarnya harusnya diukur dong ya, dari pagi sampai malam yang chat masuk berapa banyak. Iya, yang 6 kan harusnya. Dari nggak jam 6 sih, enggak. Ya kira-kira kalau dari pagi mungkin adalah 30-an, 40-an, dikit ya. Kalau lagi event barulah bisa dari pagi sampai malam sampai 100-an chat gitu. Tapi kalau nggak pakai kalau nggak pakai, ya maksudnya kalau nggak lagi event itu nggak segitu gitu. Chat aku sedikit. Tapi penasaran tanya, kayak Kamila masih balas sendiri ya? Masih handle chatnya sendiri?
Masih. Terakhir kali balas chat jam berapa? Dan balas lagi jam berapa? Nah, gini nih, gue tuh kan selain Wah, ya, dari selain nol. ngerjain, wih, selain Reto mau ngerjain, join nih? Bisa nih, langsung live masuk nih. 3 orang juga bisa. Silakan, Mbak Retno Retno. join nggak? Gitu. Nih, kalau Ya. aku nih ya, selain ngerjain online shop aku tuh kan juga masih ngerjain proyekan sama ngajar tuh ya. Jadi otomatis gue nggak akan bisa jawab chat bahkan selagi yang jamnya normal orang chat jam 8 sampai jam 5 sore gitu misalnya kalau yang punya pegawai gitu. Aku nggak bisa Om. Aku makanya minimal banget ngejawab per 3 jam. Nah, kayak gitu, buat aku tipsnya tuh jawab per 3 jam. Tapi kalau malam ya udahlah ya. Jam 9 pagi terakhir, jam 9 malam aku tutup chat, nanti jam 6 pagi atau habis subuh gitu ya, ditengok sedikit kalau ada chat dibalas, kalau enggak ya udah didiemin, nanti jam 9 pagi baru gue jawab lagi. Minimal banget ditengok per 3 jam. Karena anak gue juga butuh dimandiin, dicebokin, dikasih makan, ya. Selagi mulai pandemi itu, pokoknya dari habis Lebaran tahun lalu tuh aku nggak ada pengasuh anak, jadinya benar-benar ngerjain semua sendiri. Hebat ya. Hebat ya. Udah masih bisa ada proyek, ya masih bisa ngajar, masih bisa ngajar, Bisa. ya, bisa sendiri juga. Ya ini super mom berarti hebat. Wih, buset, Superman. Berarti sebenarnya ini bukanlah suatu hal yang mustahil untuk dilakukan ya buat teman-teman yang nonton ya. Dan kalau kalian ada di posisi yang sama ya biarlah Kak Marti ini kasih motivasi buat kalian. Motivasi, ya ampun kayak motivator Om, enggak Iya. gitu. Beneran sih cari rasanya ya kan. Ya, kayak gitu. Emang harusnya pasti lebih bagus ya hasilnya kalau bisa mendatangkan pegawai. Cuman kemarin ya kondisi berkata lain ya sudahlah, saya syukuri apa yang ada, jalan dengan apa yang ada. Udah kebiasaan tuh kalau ngerjain proyek juga gitu, jalan dengan data yang ada gitu. Apapun yang terjadi laporannya harus jadi gitu. Nah ini jadi apapun yang terjadi tokonya harus jualan gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau mau dilihat ya tadi konversi yang kalau jawab chatnya makin cepat harusnya akan mendatangkan konversi yang lebih tinggi juga nggak? Iya, benar. Jadi lagi itu tuh sempat aku baca di mana ya, ada artikel tuh yang bilang itu artikelnya di luar negeri ya gitu. Itu dia bilang intinya harusnya respon menjawab di marketplace itu gitu ya. Minimal dalam 30 menit gitu. Kalau enggak pembeli pasti pindah ke tempat lain. Kecuali barangnya cuma dijual di tempat kita ya gitu. Ya. Jadi kalau yang untuk produknya custom nggak ngaruh gitu. Tapi katanya kalau di Indonesia beda. Di Indonesia itu orang-orangnya lebih nggak sabaran. Jadi katanya sebisa mungkin chat tuh harusnya dibales dalam jangka waktu 15 menit. Bayangin, jadi setengah yang di luar loh gitu. Berarti orang luar negeri tuh nafasnya lebih panjang gitu ya kayaknya. Yang di Indonesia nih pengennya lebih instan gitu. Nah, berarti yang bisa nyediain CS terutama bisa jawabin chat 24 jam harusnya konversinya lebih bagus lagi dari aku. Lebih bagus lagi, ya. Atau tadi pakai cara kayak ya, yang pertama tadi. Kalau kalian udah benerin foto produknya, udah kasih semua FAQ yang kira-kira bakalan ditanya sama mereka di dalam foto, ya dalam deskripsi, ada videonya, ya kan? Jadi fisiknya tuh kelihatan banget atas depan kanan kiri bawah cara pakainya dan lain-lain. Itu sudah mengurangi chat. Jadi kalian slow respon pun nggak akan terlalu pengaruh gede kalau jumlah chatnya itu sudah berkurang sekali. Apabila semua kelengkapan produknya itu dikasih, istilahnya nggak perlu nanya lagi sama sekali. Ya, iya, benar banget itu. Ya, kalau memang tipikalnya kayak Imlati ini yang lebih slow, tanda kutip ya, balas chatnya, kalian fokus di benerin ininya, deskripsi produk sama atribut produknya, jadi dari foto dan lain-lain, supaya chatnya jadi sedikit. Ya. Benar banget, benar. Ya. Terus udah bisa masuk ke tips kedua belum nih Om? Hah? Oke, sebelum ke tips kedua,
saya Apa? ada pengumuman dulu ya. Saya balik. Nah, ya. Jadi ya buat teman-teman ya, sorry ini saya mesti ini dulu ya. Take off. Nah, buat teman-teman ya, kita akan ada kelas Shopee Masterclass ya. Nah, ini Shopee Masterclass ini nanti tanggal 23 Juli sampai 24 Juli. Nah, yang kelas ini agak berbeda dari kelas sebelumnya. Berbedanya apa? Karena tanggal 23 Julinya itu kita akan bahas soal iklan Shopee sama analisa data. Nah, besoknya kita akan ada 2 sesi. Jadi ini kali ini Zoom-nya 3 sesi nih. Ya, ini batch ke-14 ini cukup spesial, Zoom-nya 3 sesi. Di sini kita akan bedah toko peserta, dari tampilan toko, produk, lalu dari kesiapan dan kelengkapan tokonya. Kita akan kasih satu toko sekitar 10 menit ya, kayak. Jadi nanti dari 3 mentor akan kasih masukannya, gimana caranya supaya tokonya akan lebih baik. Nah, basic-basic yang harus diketahui untuk konversinya nanti kita bedahnya pas hari kedua. Jadi hari pertama belajar iklan, yang kedua ini kita akan bedah toko peserta bagi peserta yang mau aja ya. Yang nggak mau boleh lihat kita bedah toko teman-teman yang lain. Tapi intinya sama-sama belajar karena setiap toko saya rasa ada sesuatu yang pasti bisa diimprove dan bisa dibahas ya, apalagi kalau kita lihatnya dari sisi luar. Ya kadang-kadang kalau kita lihat sendiri kan kita nggak kelihatan ya salahnya di mana atau ada insight apa yang out of the box gitu yang biasanya dari orang luar atau teman-teman yang lain nanti bisa kasih. Nah ini kalian bisa daftar, kita baru launching mungkin nanti malam ya kelas yang batch 14 ini. Biayanya 600.000, tapi di sini kita akan kasih free Canva Pro untuk 1 tahun dan belajar basic Canva nanti akan di-share tips and trick yang lebih lengkap lagi sama Kak Imlati. Nah Kak Imlati ada tambahan nggak soal ini? Enggak sih, kayaknya itu udah cukup jelas dan informatif banget ya. Ya, cukup jelas ya. Jadi balik lagi. Oke, lanjut tips berikutnya. Sembari saya benerin. Oke. Ini dulu nih. Kalau aku nih tips kedua ya. Tips kedua tips untuk tiap penjual bisa jadi beda-beda ya hasilnya. Nah, tapi karena itulah ini kan 5 tips menurut aku ya. Nggak apa-apa kan Om? Siapa tahu kalau di toko Om Botak beda lagi, ya udahlah nggak apa-apa. Kan tiap orang bisa dipelajari ya. Kita belajar dari pengalaman. Oke, yang kalau kedua itu tuh aku bikin supaya kategori produk itu benar-benar semua barang tuh harus masuk ke dalam kategori produk. Jadi kan biasanya kita bikin tuh kita bikin kategori kan di Shopee kita di Seller Center. Misalnya ya, gue bikin ada foam cleanser, aku taruh di kategori foam cleanser gitu. Nah, itu tuh suka ada aja yang tiap kali misalnya aku tuh masuk ke toko seseorang gitu ya, aku pengen beli rak gitu misalnya. Aku mau beli rak. Oke, ceritanya aku udah, yang ini bagus nih barangnya kelihatannya, diklik, gue masukin ke keranjang tuh. Nah terus udah gitu, aku mau tambah barang-barang lainnya lah, lumayan kan biar ngirit ongkos kirim gitu. Nah aku mau jelajahin tokonya, yang dia masukin ke kategori itu misalnya kayak 50 produk, tapi aku lihat produk di toko ada 1.500. Lah, yang 1.450 lagi kemana gue harus carinya gitu, mana aku tahu gitu, padahal belum tahu sih produknya tuh apaan. Misalnya aku mau carinya berdasarkan nama juga nggak tahu mereknya apaan gitu. Enak kan kalau kita naruh di kategori itu benar-benar ingetin aja tiap kali kita bikin satu produk baru, terus udah ngisi stok produknya. Nah itulah dia. Kalau dulu tuh bisa masukin ke kategori sebelum masukin stok. Kalau sekarang harus masukin stok dulu baru bisa dimasukin ke kategori gitu. Nah tapi jangan lupa tuh semua produk di toko kita harus masuk ke kategori apapun lah itu. Kalau perlu nanti di paling bawah bikin kategori lain-lain gitu. Jadi setidaknya orang tahu bahwa yang produk itu nggak masuk di produk yang apapun yang udah ada di atasnya, di kategori yang di atasnya gitu. Jadi itu yang kayak campur-campurnya udah tersendiri gitu. Nah biar orang tuh nggak bingung gitu. Aku paling kesel kalau udah masuk ke toko yang barang di toko itu 2.000. Toto yang dilihat di kategori A, B, C itu kalau aku jumlahin semua nggak nyampe 100 gitu. Sisanya kemana gitu. Nah itulah dia. Jadi menurut aku toko tuh harus mudah dijelajahi. Salah satunya dengan cara bikin kategori gitu. Malah sekarang kan di Shopee udah dibikinin dekorasi. Kita bisa bikin si kategori-kategori itu dimasukin ke dalam dekorasi kan. Manfaatin lah. Kayak gitu.
Kategori itu penting ya. Berarti kategori itu kalau teman-teman yang nggak familiar sama terms di Shopee itu seperti etalasenya. Atau kalau kamu belanja di department store ada lantai 1 bagian fashion, lantai 2 men's apparel, children, toys gitu-gitu ya. Jadi itu yang harus dibagi menurut Kak Melati untuk memudahkan, apalagi teman-teman yang jualannya barangnya ribuan ya, supaya ini. Cuma itu memang ngomongnya gampang, dikerjainnya susah sih, karena kita sendiri juga bingung ini mau dimasukin kemana. Iya. Dan kategori di Shopee sebenarnya nggak harus satu barang atau satu kategori sih Om. Jadi gue juga ada satu barang yang bisa masuk ke kategori A dan kategori B. Ya gue masukin lah kedua-duanya gitu. Gitu. Ya. Jadi posisikan sebagai pembeli ya. Berarti kalau untuk kategori, kira-kira kalau pembeli beli barang, dia ingin lihatnya kalau udah memudahkannya seperti apa gitu. Ya. Nah, aku dulu pernah ngecek Om, jadi dulu kan aku nggak terlalu merduliin tuh masalah menggolongkan si barang beneran sesuai kategori gitu ya, sesuai dimasukin ke kategori-kategori gitu di toko. Dulu tuh jadi penjualan aku tuh sekian gitu lah ya gitu. Nah, setelah aku bikin si kategori itu dan kebetulan itu bikinnya pas akhir bulan lagi itu, berarti kan kelihatan hasilnya di awal bulan ya gitu. Itu langsung penjualan bulan itu aku naik 20% loh. Dan itu tuh maksudnya penjualan tipe cross selling gitu. Maksudnya jadi si orang tuh tadinya biasanya check outnya satu produk, satu paket gitu loh. Kesel banget gak sih ngebungkusin masker yang sachetan gitu. Ya masker yang ditemplokin ke muka gitu. Satu sachet doang. Males banget kan paketnya gitu. Nah, sedangkan begitu dibikin si kategori itu tuh naiknya 20% dan aku ngeliatin yang orang yang check out plus dia check out barang-barang lainnya itu naik sekitar 30%-an gitu. Oh berarti kan cross sellingnya aja naiknya 30% gitu loh. Jadi kelihatan banget tuh berarti kategori itu ngaruh gitu. Dan ternyata orang tuh nge-browsing ya nggak cuma beli satu produk doang. Ada juga orang iseng kayak gue yang kalau udah check out, ini toko jualan apa lagi sih? Siapa tahu ada lagi barang lain yang gue butuhin kayak gitu. Tapi kayak Melati ini kan sebenarnya memang sesuatu hal yang secara organik bisa kita lakukan ya. Tapi mungkin banyak seller tuh bukannya males ya, tapi nggak kepikiran aja karena selama ini cuma lihatnya seller center cuma proses beneran aja. Itu kalau pakai fitur promosi seperti paket diskon atau combo hemat gimana? Kalau di aku lebih ngaruh combo hemat ya, nggak tahu karena itulah aku jarang pakai paket diskon ya. Ini mungkin beda di tiap orang dan tiap toko. Soalnya aku dengar ada toko lain yang lebih ngaruh kalau dia pakainya paket diskon. Tapi kalau di aku lebih ngaruh combo hemat sih gitu. Combo hemat juga bisa untuk biasanya aku manfaatin untuk 2 barang. Satu untuk barang yang mau dibuang cepat-cepat. Contoh ya misalnya barangnya expirednya udah makin dekat atau dari pabrik ngediscontinue itu produk atau mau ganti kemasan. Berarti kan harus cepat-cepat kita jual sampai habis tuh. Nah, biasanya aku pakein combo hemat itu biar seakan-akan dia kalau beli produk A ini waktu dia tambah beli produk B-nya jadi murah banget gitu. Itu biasanya. Nah, atau antara itu atau aku mau naikin visibilitas produk yang nggak naik-naik gitu. Nah, biasanya aku aku kayak produk baru nih ya. Yang susah tuh kan produk baru ya. Bikin dari 0 jadi 1 tuh pengalinya berapa ya, Mbak? Kalau dari 1 ke 100 gampang. Tinggal kaliin 100 jadi kan. Dari 0 ke 100 ngaliin berapa coba? Kali infinity ya. Kayak gitulah. Nah, makanya biasanya produk-produk baru tuh aku sering pakein di combo hemat. Supaya apa? Kedongkrak dan biasanya aku combo hematnya sama yang best seller gitu. Nah, itu salah satu juga. Biar dia lebih visible, lebih kelihatan gitu. Berarti kalau di Shopee ini kan kita di pusat promosi toko saya kita bisa buat combo hemat ya. Nah, teman-teman ini memang bisa untuk menambah sales juga ya, atau sebenarnya menaikkan konversi untuk produk-produk yang konversinya jelek. Tapi kalau kita pair dengan produk-produk bestseller kita yang konversi tinggi, ini dia akan mendongkrak ya. Apalagi kalau tadi kita pakai dari Kak Melati bilang, di mana kita bisa nempelin sama produk-produk yang bagus. Jadi produk utamanya nanti
si produk bestseller ini, ya, dimana kalau beli produk utama ini, produk tambahannya ini bisa dibeli dengan harga murah. Ya, nah ini akan memicu supaya Anda kan langsung muncul ya, eh, beli barang ini lebih hemat ya gitu ya, langsung muncul di pembelinya Shopee. Benar Nah banget. mereka jadi Benar. perlu nggak perlu mungkin nanti mereka akan beli karena berasanya ya udah dapat satu privilege, kesempatan spesial untuk hemat gitu ya. Jadi Dan bahkan combo hemat itu tuh muncul di itu ya, di keranjang. Jadi saat kita udah siap mau check out, terus tiba-tiba dia tulis tuh di atas keranjang, maksudnya di barang yang bersangkutan itu nanti di bagian bawahnya tuh ada tulisannya tambah produk ini lebih hemat atau apalah gitu lah. Aku dulu kalau nggak salah kayak gitu deh bentukannya. Terakhir aku belanja bulan lalu Om, jadinya terakhir aku lihat tuh kayak gitu bentukannya gitu. Sekarang setelah update nggak tahu lagi aku, tapi kalau nggak salah masih kayak gitu. Jadi kan kayak kita udah diingetin waktu beli produknya, waktu kita masuk ke si produknya diingetin, pas mau check out juga diingetin lagi. Mau nambah nggak sama ini gitu. apalagi Gitu. bentar lagi ada 77 ya. Nah ini jadi 77 juga sudah menanti. oh pantesan ya tadi nggak belanja ya. Nunggu 77 nih ya. Siapa teman-teman di sini Iya. siapa yang lagi nunggu 77 nih? Menurut teman-teman 77 ya tahun ini gimana? Karena 66 kemarin ya, itu sebenarnya buat saya tuh surprise banget karena hasilnya itu bahkan lebih dibandingkan 11, 22 sampai ke 55 kalau di saya. Sama. Jadi 66-nya itu menurut saya wow, padahal woro-woronya itu nggak biasa aja gitu. Saya nggak ngerti kemarin ya. Mudah-mudahan nih 77 dan 77 ini terjadi pada saat PSBB sekarang ya. Apa sih namanya? Sekarang namanya apa sih? Saya juga nggak tahu. PPKM. PPKM. PSBB, lockdown, PPKM ya. Pokoknya terjadi pas sekarang, di mana semua orang di rumah dan lagi bosan ya. Pengen sesuatu. Jadi harusnya sih lumayan. Ya jadi teman-teman, buat yang memang belum siap-siap, ini kita masih punya Senin, Selasa, udah ya, Rabu ya, nanti udah langsung ini ya. Ya. Oke, ini juga ada yang tanya nih berapa apa ya. Mantap ya, mantap ya. Nah, ini ada yang tanya mengenai gratis ongkir ekstra XL ya. Nah, gratis ongkir XL ini adalah program baru dari Shopee ya, di mana tambahan ongkirnya itu jadi lebih besar ya buat pembeli. Tapi kita harus menanggung biaya 50% dari penambahan subsidi ongkir itu. Jadi teman-teman yang marginnya tipis-tipis, menurut saya harus dihitung ulang ya, karena ini tambahan subsidinya tuh lumayan ya. Tapi kalau budget dari teman-teman cukup gede ya boleh, karena ini extra exposure, extra traffic definitely, dan yang ikut belum banyak. Jadi boleh banget ya kalau memang mau ikut. Nah biayanya itu sama kayak gratis ongkir ekstra ditambah jumlah subsidi yang nanti kalian tanggung 50-50 sama Shopee. Nah itu ininya unknown nih ya, jumlah subsidi. Kalau yang lain udah ada persentasenya, yang ini unknown ya. Ya jadi Iya. harus dihitung dulu, harus Perlu tes. ngitung ulang. Ya, Sebenarnya bisa sih gitu. Siapa kalau ada yang rajin mungkin ya dilihat dari tabelnya apa ya, tabel pesanan saya yang ada di seller center itu ya, jangan dianggurin, tolong di-download tuh tiap bulan. Terus udah gitu dilihat kebanyakan pembeli kalian tuh ada di mana. Enak kalau di Jawa sih ya, berarti nanggungnya masih nggak terlalu mahal. Tapi kalau sampai di luar Jawa, lumayan juga gitu. Jadi itu yang harus dihitung-hitung banget tuh gitu. Apalagi lumayan juga tetap aja ya, kayak maksimal berarti kita kenanya 20.000 kan. Nah berarti harus diperhitungkan apakah margin tuh nyampe segitu gitu. Nah itu bisa masing-masing seller jawabannya beda-beda. Mungkin kalau yang jualannya harganya satu barang di atas juta nggak usah mikir kali ya gitu. ya. Tergantung juga marginnya. Tergantung margin, tergantung profitnya ya. Karena Tergantung semakin tinggi profit. pendapatan per pembelinya kan pasti biaya ongkirnya itu semakin gak relevan ya. Jadi Benar tergantung banget. next nih, Kak Melati tadi kita udah kasih berapa tips nih. Next ayo lanjut, tips yang lain apa ya? Baru dua Tips ya? yang ketiga. Sebenarnya Itu waktu yang kita tinggal 3 tips kurang lebih 20 menit nih
Ayo. Wah, berarti ngebut aja ya. Sebenarnya tiga tips terakhir ini tuh lebih ke arah CS-nya yang jawab chat ya. Selama ini kan karena gue tuh masih jawab chat sendiri, berarti nanti PR aku adalah nge-training supaya nanti CS pengganti aku, admin pengganti aku, yang nanti kalau aku udah bisa dapetin admin setelah ini selesai gitu. Nah, harus bisa menjawab seinformatif aku gitu. Nah, karena kalau di aku tuh dasarnya jualannya skincare, butuh product knowledge yang bagus dari si yang jawabin admin. Emang sih kadang-kadang aku tuh kan emang nyantumin ya dari produk, silahkan konsultasi kalau ada yang mau ditanyain gitu. Pasti dijawab kok, aku tuh sampai nulis kayak gitu. Tapi dikit kok yang minta konsul. Nah itu tuh biasanya yang minta konsul ya cowok yang mau beliin pacarnya, cowok yang mau pakai skincare, terus juga ada yang baru awal nyoba-nyoba skincare gitu. Jadi dia belum tahu apa yang dituju tapi nanya-nanya dulu. Nah itu fungsinya si product knowledge yang bagus ya. Kayak kenapa pakai A, kenapa nggak pakai B gitu. Itu nanti merujuk ke tips yang keempat ini supaya si admin bisa cross selling dan upselling gitu. Nah, cross selling dan upselling. Jadi product knowledge-nya yang bagus dulu si adminnya supaya nanti dia bisa ngelakuin yang namanya cross selling dan upselling gitu. Cross sellingnya gimana? Begitu dia udah bilang, "Oh, aku mau beli serum." Kak, yang namanya serum tuh bagusnya kalau setelahnya terus pakai moisturizer karena moisturizer itu bakal mengunci si serum di dalam kulit supaya dia maksimal kerjanya untuk kulit. Nah, gitu. Nah, terus juga biasanya itu menghasilkan cross selling. Kalau upselling sih biasanya, Kak, kalau yang ini yang ukuran kecil harganya 10.000. Tapi kalau yang gede ini ukurannya 2 kali lipat tapi harganya cuma 15.000 loh, Kak. Ini sayang nih lagi ada diskon lagi, Kakak nggak mau beli yang ini. Nah, itu upselling. Nah, memang sih yang namanya marketplace kok kayaknya susah amat ya cross selling dan upselling karena nggak kayak nawar-nawarin barang di pasar ya gitu. Tapi itu bisa dilakuin kalau orangnya nanya. Pernah Gitu. cross-selling Jadi aku manfaatin. ke pembeli yang udah check out belum? Apa? Pernah cross-selling? Cross-selling ke pembeli yang udah check out pernah. Pernah loh. Dia pernah tuh sampai ada berapa orang yang Kak, wah ini udah check out ya Kak, tapi sayang banget nih Kak, yang ini lagi diskon loh Kak, nggak beli. Wah kata dia, aku udah check out Kak, tapi nggak apa-apa ya, aku batalin katanya dia. Terus udah gitu dia check out lagi yang lain dan dia malah beli 3 kali lipat barangnya. Wow, berani 3 ya? kali lipat lebih banyak. Gitu, karena gitu. Karena aku nggak terlalu berani untuk approve pembatalan karena seringkali kalau nggak ada histori kayak gitu ya, seringkali kadang-kadang cuma alasan doang. Ya emang sih. Toh sekarang kita tuh kalau ada yang orang ngajuin pembatalan tanpa ada chat ke kita, itu kita nggak bisa lihat kan dia minta sebab batalnya karena apa. Kalau dulu tuh bisa lihat dia minta pembatalannya dengan alasan apa. Kalau sekarang tuh nggak bisa lihat sampai nanti kita nge-approve baru kelihatan karena apanya gitu. Oh gitu. Ya. Iya, nah, itu perubahan terbaru. Tapi tadi Melati ada bilang sesuatu yang menarik sih, kalau jualan skincare ini, kalau yang chat ini banyak yang cowok pengen beliin buat pacarnya atau cowok mau pakai buat dirinya sendiri. Nah, sebenarnya kalau teman-teman ingin buat iklannya lebih hemat atau konversi ingin dinaikin, kita bisa target satu bidang yang spesifik. Misalnya dari desainnya itu memang dikhususkan untuk cowok yang memang pengen beli skincare yang memang bukan skincare cowok gitu. Maksudnya kan skincare yang ada kan emang ada skincare buat cowok tapi masih jarang ya. Nah, skincare yang pasaran, tapi dari segi desainnya itu didesain memang buat cowok gitu. Untuk cowok ya, tapi skincare-nya pasaran, segala macam copywriting-nya dan deskripsinya itu ditujukan untuk cowok. Saya yakin kalau memang targetnya cowok dan kita kata-kata kuncinya iklannya kita mainkan buat cowok ya. Nah, itu konversinya pasti naik. Karena yang ngeklik udah cowok banget yang lagi cari skincare. Ya saya rasa itu akan membantu mereka supaya nggak terlalu berasa insecure. Saya rasa ini buat cewek, nanti gimana ya, gue malu gitu kalau belinya, kalau nggak beli kata-kata itu udah kayak cowok banget kan, mereka nggak terlalu insecure gitu ya. Iya,
Bener banget. Ada sih sekarang tapi merek di Indonesia aja yang bikin skincare khusus cowok baru satu Wardah doang dia ngeluarin Kaf namanya. Dan itu dari bintang iklannya dan apa cowok banget. Gue sampai maksa-maksa suami gue lu nggak kepengen nih ini bintangnya tuh cakep banget lah ngapain lo beli kalau cuma cakep doang bintangnya kata dia. Bintang iklannya gak lo cakep. Jadi dia lebih memilih ya udah deh apa aja yang lokasi gue pakai kata dia gitu kalau suami aku. Ya. Tetap aja yang bikin kesimpulannya cewek yang beliin ya gitu itu. Nah ini gitu. tadi ada si Rita ini Pak Walid anak kelas kita dia bilang alasan pembatalan bisa dilihat dari app mobile katanya. Ya, kalau yang dari aplikasi mobile bisa, kalau di seller center nggak ada. Jadi kalau dulu tuh langsung kelihatan di seller center pun kalau mau ngebatalin, pembatalannya karena apa, baru nanti kita approve atau tolak gitu. Tapi kalau sekarang nggak kelihatan di seller center. Bisanya kalau udah kita klik tolak atau kita klik terima, baru kelihatan sebabnya apa gitu. Nah, kayak gitu. Oh, tips terakhir nih Om sebelum itu. Gimana? Yeah. Udah boleh masuk belum tips terakhir? Soalnya aku udah bilang kan emang yang 3 tips terakhir ini tuh saling sambung menyambung sih kalau di aku. Yang terakhir ini masih nyambung sama terkait yang tadi admin menjawab chat itu. Coba kalau jadi admin ataupun punya admin, pastikan orangnya tuh bisa ramah sama bisa kelihatan solutif di mata pembeli. Nah itu dia. Sebenarnya mungkin kita kagak solutif amat ya. Kayak misalnya ya paling sering itu kan orang nanya gini, paket aku kok belum nyampe juga ya karena Kak bisa ini nggak bisa apa ya maksudnya paket aku udah sampai di mana ya kok belum sampai juga. Mana gue tahu gue kan juga bukan pihak ekspedisi ya. Nah biasanya yang aku lakukan adalah aku tuh udah sampai nyiapin satu slide gambar yang ada di Shopee itu loh yang kalau ekspedisinya apa kontak senternya kemana gitu. Tapi aku selalu bilang, oh Kak, mohon maaf sekali ya, ada kendala di paketnya. Tapi Kak, karena saya kan pihak penjual, bukan pihak ekspedisi, saya nggak bisa nge-track juga barangnya lagi ada di mana selain dari tracking system. Tapi Kakak bisa menghubungi, terus aku lihat dulu namanya dia siapa tuh, Kak misalnya ya Kak Syifa nih gitu ya, misalnya Kak Syifa nih bisa menghubungi. Ini kontak senternya untuk Antaraja misalnya ya. Kontak senternya Antaraja nomornya ini Kak. Nanti kalau Kakak udah menghubungi nggak bisa juga, saya coba kejar dari agen saya gitu. Nah dengan menawarkan kayak gitu aja, kebanyakan mereka ngontak langsung kok ke si Antarajanya ya. Dari 10 yang bermasalah paling cuma 1 aja yang kekeh. Udah deh Kakak aja yang hubungin, maksudnya suruh aku yang hubungin gitu. Ya udah kalau itu mah telan aja terus hubungin kitanya gitu ke agen kita. Tapi itu dari 10, 9 melakukan sendiri penyelesaian pesanan mereka kok gitu. Ngejar sendiri ke agennya gitu. Dan itu biasanya berakhir baik gitu. Alhamdulillah. Di aku sih gitu ya. Mungkin karena paket aku belum se-impresif Om Botak ya gitu. Masih hitungannya toko kecil lah gitu. Tapi intinya ya itu coba jadi admin tuh yang solutif sama segimana orang marah-marahnya pun tolong kalau mau jawab chat tuh mungkinnya lebih baik minum dulu gitu baru hadepin lagi orang yang di chatnya. Jadi jadilah pihak yang waras dalam suatu masalah ya. Ya nanti kalau memang dia dipuaskan ya dia akan jadi repeat customer lah. Akan beli lagi. Yeps, benar banget. Aku berapa kali kok karena aku masih ngelakuin picking sendiri. Berarti yang nge-QC-nya nggak ada kan Om yang memastikan oh barang ini udah lengkap, barang ini enggak gitu. Pesanan ini belum lengkap nih. Ada aja, apalagi kalau event tuh pasti ada aja lah 1 kadang ya 1, 2 paling banter 2 sih sebenarnya per event tuh aku lihat rata-rata ada 1 atau 2 pesanan antara admin packing aku yang salah atau aku yang salah nge-picking. Tapi biasanya berakhir baik gitu. Berakhir baik, hampir semuanya berakhir baik. Karena ya itu solutif gitu. Solutif ya. Dan biasanya kalau kayak berarti kan suka ngasih kayak untuk minta maaf juga ya. Iya itu dia. Aku sampai lupa tuh.
voucher minta maaf. Nah, mohon maaf ya, nggak tahu kenapa tadi tiba-tiba out. Mungkin ada lag di wifi. Oh ya, Kak Melati boleh kasih satu tips terakhir atau satu kata closing statement? Ini kita sekitar 5 menit lagi waktunya. Boleh nih, aku kasih satu tips. Mungkin udah banyak sih yang nge-share tips ini, tapi menurut aku ya, ini nih ya, kalau ada orang, kembali ke bagian tadi aku masalah ngejawab pertanyaan nih, kalau ada yang nanyain, hai apakah barang ini masih ada, itu mah template kan ya dari Shopee tuh, kita juga bisa ngechat tuh kalau sebagai pembeli, hai apakah barang ini masih ada gitu. Nah itu jangan cuma jawab, ada kak gitu. Tapi enggak, jawablah dengan, adakah kakak mau varian yang mana, yang A, yang B, atau yang C, gitu. Minimal atau pakai template-nya yang ini. Halo kak, ada, silahkan kakak mau varian yang apa, itu aja sampai di situ. Itu konversinya jauh lebih besar daripada cuma jawab, hai ada kak. Wow, ini daging banget ya. Untung yang stay sampai akhir ini bisa dengar. Bisa dengar tips yang ini ya. Jadi jangan males dalam menjawab ya, atau cuma jawabnya ada, oke, siap, ada gitu ya. Tapi coba balasnya itu dengan kalimat terbuka ya, bukan kalimat tertutup berarti ya. Boleh jawab satu pertanyaan nggak tuh, lanjut voucher minta maaf. Tadi kepotong ya. Boleh. Ya, jadi lanjutin sedikit ya terkait voucher minta maaf. Aku tuh selalu nyiapin voucher di Shopee, tapi yang tidak ditampilkan. Vouchernya main gede, 10.000, 5.000 lah ya kadang. Tergantung seberapa besar tingkat kesalahan aku yang aku buat gitu. Jadi contohnya ya, contohnya misalnya ya, aku bikinnya yang satu 5.000, yang satu lagi 10.000, tapi nggak aku tampilin itu voucher. Ada juga yang 20.000, itu kalau udah kesalahan besar banget tuh ya, aku pakai yang itu yang 20.000. Nah, itu minimal pembeliannya 0 loh. Kenapa? Karena buat minta maaf gitu. Dan itu tuh misalnya ya, kayak aku pernah ngirim barang salah varian. Jadi orangnya mau beli toner, aku kirimnya moisturizer gitu. Pernah juga lagi itu ada yang beli stiker jerawat, aku kiriminnya malah apa ya lagi itu bukan stiker jerawat, gue kiriminnya apa gitulah yang lain. Nah itu tuh biasanya aku minta maafnya pakai itu gitu. Nah si voucher minta maaf itu buat memastikan dia satu nggak ilfeel sama toko kita, dua malah ada yang setelah kejadian aku minta maaf terus aku kasih voucher yang tidak ditampilkan ya di Shopee. Jadi kita bisa ngirim si voucher itu via chat doang. Itu tuh hampir selalu yang dikasih voucher itu belanja lagi. Dan bahkan banyak yang jadi pelanggan setia gitu. Karena mereka justru lebih percaya, oh toko ini tuh solutif, nggak ngelepasin pembeli dari, maksudnya udah ada masalah terus diselesaiin lah bener. Nah itu mereka malah belanja lagi. Bagus kan? Nah, terus apalagi tadi menyambung yang, kalau pertanyaannya yang tadi, Kak mau belinya varian apa, kalau produknya nggak pakai varian gimana? Kalau nggak pakai varian kayak gini gue jawabnya, hai kakak ada silakan, kakak mau beli berapa piece gitu. Walaupun pasti biasanya jawabannya hehehe satu doang kak, nggak apa-apa kak silakan gitu. Jadi seakan-akan kayak yang penting ada bait ada umpan gitu loh, supaya dia jawab balik. Coba kalau jawabnya ada, nggak ada kewajiban dia untuk menjawab lagi kan, karena seakan-akan udah jawabannya cuma ada doang, udahlah gue skip gitu. Tapi kalau jawabannya, hai kak ada, kakak mau berapa piece, walaupun udah pasti orang yang beli itu tuh nggak mungkin beli lebih dari 1 piece, biarin aja. Aku selalu jawab kayak gitu dan hampir selalu hasilnya bagus gitu. Wow, ya tapi cek juga dikit kan. Lumayan banyak lah, packing sendiri. Banyak. Ya sendiri bisa ratusan kan, banyak ya. Packingnya untungnya ada admin packing. Kalau nggak ada admin packing, suami gue dan gue turun tangan. Mantap. Ini berarti benar-benar sambil ngurus anak, sambil punya bisnis online juga di rumah, dan jangan lupa masih ngajar. Sambil ngajar ya dan lain-lain. Mantap. Thank you banget Kak Melati udah sharing malam ini. Thank you buat teman-teman yang udah ikut sampai akhir ya. Kita 130-an orang udah tadi, cukup stabil ya. Teman-teman yang mau gabung kelasnya boleh ke www.sistembotak.com ya. Jangan lupa buat subscribe kalau nonton di YouTube atau di Instagram juga ya. Maksudnya
boleh follow Kak Melati juga tuh di Instagramnya supaya nanti dia Oh akan iya, mulai sharing kalau trik ya. nama tokonya tadi ada yang nanyain nama tokonya VQ Beauty. Susah ya nulisnya, emang susah gitu. Makanya ya itu tau gak sih dari mulai tugas distributor yang nganterin ke rumah itu salah semua nulisnya. Felik lah, masih untung nggak ditulisin pelik gitu ya. Jadi ya siapa tahu ada yang mau skincare, jangan lupa berkunjung ya ke toko aku gitu. Asik. Ya, oke, selamat malam semuanya, sehat-sehat selalu ya. Kita jumpa di live selanjutnya. Thank you Om Botak.